sehat. Bagus nih. Karena protokol kesehatan supaya kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, awali dengan doa. Oke. Ya, siapa yang bisa? Ayo, mungkin Ibu Sugiantari, silakan pimpin temannya. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, nah kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu meningkatkan yang namanya rasa nasionalisme ya. Nah, kita akan melaksanakan atau menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Baik, Ibu. Ayo mulai. Nah, ini sesuai dengan apa yang akan kita pelajari nanti atau tema yang akan kita pelajari nanti. Apakah temanya nanti dulu ya, kita lanjutkan dulu dengan melaksanakan tepuk dan salam PPK. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk memimpin? Ayo, siapa yang bisa? Siapa itu? Ya, langsung saja. Ye. PPK hebat. PPK. Langsung ke salam PPK-nya seperti apa ya? Siapa yang bisa? Ayo. Saya Bu Guru. Ayo Dewayu, semangat sekali. Silahkan. Iya Bu Guru, teman-teman. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam PPK. 1, 2, 3. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Semangat sekali ya. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk melakukan pembelajaran? Sudah, Bu Guru. Siap, Bu. Sudah, Bu Guru. Ya, silakan
Mari kita lakukan pembelajaran dengan baik, dengan semangat, dan berharap semuanya bisa dilancarkan ya. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar yang ada di PowerPoint. Ini apa ini? Siapa yang bisa? Ayo, foto atau gambar apa ini? Teks Saya guru, proklamasi. teks proklamasi Indonesia. Terus, semua sudah pernah melihat teks ini ya? Sudah Bu Guru. Pelajaran sebelumnya Lihat di buku Bu Guru. lihat ya. Nah, ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kenapa ya teksnya ada dua? Kalian tahu tidak kenapa? Apa ada perbedaan ya dari teks yang di atas dengan di bawah? Ada tidak? Yang satu Yang mungkin satu saya Bu Guru. Yang satu ditulis tangan, yang kedua diketik Bu Guru. Ya, bagus. Yang di atas itu adalah tulisan tangan. Dari siapa? Insinyur Siapa yang Soekarno. Iya, dari Bapak Insinyur Soekarno ya. Nah, ini yang di atas ini adalah teks proklamasi yang asli, yang memang ditulis oleh Bapak Soekarno. Yang di bawahnya sudah diketik ya. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Ada yang tahu? Sayuti Melik ya. Nah, di sana ada gambar seseorang. Nah, siapa itu ya? Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak orang ini atau melihat di buku? Ada yang tahu? Belum ya? Belum Ibu, lupa ingat Ibu. Nah, ini adalah salah satu orang yang ikut berperan ya dalam menyelamatkan teks proklamasi. Seperti itu. Nah, bagaimana ceritanya? Kita akan mempelajari pada pembelajaran ini di tema 2, subtema 3, dan di pembelajaran ya. Nah, adapun tujuannya dalam pembelajaran kita yaitu seperti ini. Ada yang bisa bantu? Ini tujuannya banyak ya. Kita ambil poinnya saja. Ibu sampaikan. Yang pertama, kita akan melihat dan membaca, selanjutnya menemukan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana terhadap suatu teks. Nanti kalian akan membaca teks dan menemukan informasi pentingnya. Lalu selanjutnya kalian akan mempresentasikannya. Selanjutnya ada kalian mencari informasi mengenai manfaat dari hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga, kita akan kembali kembali melihat makna dari kemerdekaan yang telah kita rasakan. Nah, khususnya bagi seseorang di sini. Siapa nanti kita akan lanjutkan di pembelajaran ya. Nah, coba lihat kegiatan di slide-nya. Ayo membaca. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membaca? Ayo. Saya Bu Guru. Winda, Bu Guru. baca. Ya Bu Guru. BM dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis dengan tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dituangkan dibuang di tempat sampah. Sudah Bu Guru. Iya, terima kasih Winda. Tepuk tangan untuk Winda sudah berani untuk membaca teksnya. Oke. Nah, selanjutnya coba kalian amati kembali teksnya. Nah, kalian baca ulang ini. Nanti adakah kata baku atau kata tidak baku yang kalian temukan dalam teks ini? Sebelum kalian mencari, ada yang sudah mempelajari atau sudah mengetahui apa itu kata baku dan tidak baku? Ada tidak? Kalian sudah tahu?
Ayo, siapa yang tahu apa itu kata baku? Belum ya? Lupa Bu Guru. Ingat, Bu. Iya, kalau belum, Ibu jelaskan ya. Yang namanya kata baku itu adalah kata yang terdaftar atau ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu namanya kata baku. Kalau kata tidak bakunya adalah kata yang tidak ada di sana, yang biasanya kalian gunakan dalam komunikasi sehari-hari ya. Seperti Ibu contohkan bahasa kaya, gitu kan sering kalian menyampaikan seperti itu ya. Ya, kaya itu kalau kita masukkan ke dalam KBBI itu tidak ada. Jadi itu namanya kata tidak baku. Bakunya apa? Siapa yang tahu? Kalau kaya Seperti. itu namanya kata bakunya ya. Seperti itu kata baku, sedangkan kata tidak bakunya adalah kaya gitu ya. Nah, selanjutnya dari teks ini, dari teks yang sudah kalian baca, selain menemukan kata tidak bakunya, nanti kalian amati di sini ya. Temukan di sana, temukan juga informasi pentingnya. Apa itu informasi penting? Bisa kalian pahami kalau Ibu menyampaikan informasi penting. Apa yang ada dalam pemikiran kalian? Ayo. Saya Bu Guru. Iya, Ardika. Nah, informasi penting itu adalah hal-hal penting yang perlu kita tahu yang ada di dalam suatu teks yang Ibu berikan. Iya, bagus itu ya. Jadi kalau kita mencari informasi penting, kita akan mencari hal-hal yang dianggap penting, yang anggap harus kita sampaikan dalam teks itu. Nah, di sini dalam menentukan informasi pentingnya, kita harus menggunakan kata tanya yang terdiri dari apa? Siapa bisa menyebutkan kata-kata tanya yang ada dalam bahasa Indonesia apa saja? Apa, Bu? Saya, Guru? Bu. Siapa itu? Ya, Coba Bu. saja. Apa? Apa? Siapa, Bu? Di mana? Bagaimana? Mengapa? Ya, coba sebutkan. Kata apa? Kata siapa? Kata bagaimana? Kata mengapa? Kata Ayo, apa lagi? lupa, Bu Guru. Siapa yang bisa membantu? Ayo, siapa Di yang mana, bisa Bu? membantu? Kapan? Oke, udah bagus. Di mana? Apa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Kapan? Itu ya, Bu? Iya. Ya, itu adalah kata-kata tanya yang ada dalam bahasa Indonesia ya, yang biasanya kita sebut 5W 1H seperti itu ya. Kalau di bahasa Inggris kan ada di sana. Nah, informasi penting nanti Ibu contohkan caranya ya. Misalnya kita ambil dari kata tanya siapa. Nah, siapa, informasi pentingnya yang kalian temukan apa? Misalnya, kalau siapa yang memungut atau mengambil teks proklamasi dari tempat sampah itu misalnya, itu mendapatkan informasi penting apa? Siapa? Orangnya, Bu. Orangnya, Bu. Iya, orangnya namanya siapa? BM dia, Bu. BM dia. BM dia. Ya, seperti itu Dia. Indonesia untuk mencari informasi pentingnya. Nah, kalau sudah kalian mendapatkan keseluruhan dari informasi penting tersebut, nanti kalian buat menjadi sebuah paragraf sesuai dengan cara kalian menyampaikan ya. Tapi menggunakan kalimat efektif. Sudah kan kalian belajar di subtema sebelumnya tentang kalimat efektif? Sudah, Ibu. Ibu kembali dan buatlah paragraf menggunakan kalimat efektif tersebut. Nah, itu
kegiatannya anak-anak lakukan di LKPD. Nanti akan Ibu bagikan link untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke, sampai di sana ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas Bu. Ya. Nah, iya, coba lihat gambar yang ada di sana. Gambar yang di sebelah kiri kalian. Itu gambar apa? Gambar Coba laut, diamati, Ibu. dianalisa. Pantai, Bu, laut. Pantai, Bu, pantai. Pantai, Bu. Iya, yang di laut. sebelahnya itu gambar apa? Gambar tas, kulit. Gambar tas, Ibu. Baik. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama itu adalah suatu kejadian atau apa ya, bisa dibilang abrasi ya kalau di gini. Nih, ini adalah abrasi. Kalau abrasi ini kira-kira penyebabnya apa ya? Siapa yang tahu? Apa yang menyebabkan terjadinya abrasi? Air laut, Bu. Air laut ya. Ya, dari ombak atau gelombang air lautnya menyebabkan abrasi. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya untuk menghindari ini supaya tidak terjadi abrasi? Saya, Bu, dengan menanam bakau, Bu. Oh iya, betul sekali Mardika ya. Bisa dilakukan dengan penanaman pohon bakau. Lalu gambar yang kedua ini, gambar tas kulitnya katanya ini. Dari kulit apa ya kira-kira? Kulit buaya Bu. Wow, kulit buaya. Ular. Iya, dari hewan-hewan itu seperti ular atau apa tadi, buaya itu bisa dimanfaatkan ya, bisa dijadikan tas atau bahkan bisa dijadikan sabuk seperti itu ya. Itu manfaat dari yang kita rasakan dari hewan. Kalau yang gambar di sebelahnya itu tadi katanya apa yang bisa kita lakukan? Penanaman bakau ya. Ya, Benar, karena itu bisa terjadi. Kenapa bakau itu bisa melindungi tanah sehingga tidak terjadi abrasi. Seperti apa kira-kira ceritanya? Nah, kita lihat dalam video ini. Coba kita simak. Ya, sudah disimak dengan baik anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sana. Kegiatan menanam menanam bakau, Bu. Iya, bagus. Itu adalah kegiatan menanam pohon bakau ya, yang digunakan untuk mengurangi abrasi dan juga mengikat tanah yang ada di sekitarnya supaya tidak terjadi abrasi. Nih, nah sekarang coba kalian amati di lingkungan kalian. Adakah hewan atau tumbuhan yang memiliki manfaat untuk kalian atau untuk
untuk lingkungan yang kalian lihat, ada atau tidak? Misalnya Ibu contohkan lagi ya. Misalnya keong. Kalian tahu keong atau siput? Tahu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Nah, hewan itu habitatnya di mana? Tahu Bu, tahu. Habitatnya di mana? Di sawah. Ya, Di sawah, Bu. atau di tempat-tempat lembab ya. Ya. Hewan tersebut memiliki fungsi atau manfaat bagi kita. Apa itu? Ada yang tahu? Iya, coba. Tidak ada yang tahu. Coba dibaca nanti di bahan ajar yang Ibu berikan. Di sana sudah dijelaskan ya bagaimana fungsi dari hewan-hewan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian lakukan pengamatan tentang hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kalian, serta habitatnya. Ya, cari di sana nama hewannya, habitatnya, dan fungsi bagi manusia dan lingkungannya. Nanti boleh kalian juga mencari dari sumber-sumber yang lain untuk lebih jelasnya. Nah, Ibu kembali memberikan contoh misalnya seorang petani. Seorang petani itu memiliki hubungan dengan tanaman ya, dengan tumbuhan. Tumbuhan apa itu? Padi Bu. Iya, Jagung. padi Bu. Nih, kalau pohon padi itu pasti bermanfaat ya bagi petani. Kalau tidak menghasilkan padi, pasti petani akan merasa Rugi. rugi. Dia akan merasa sedih karena hasil tanamannya, hasil kerjanya dia tidak dapatkan gitu. Nah, seperti waktu dulu kita kembali lihat pada waktu Indonesia dijajah. Karena waktu Indonesia dijajah itu para petani tidak bisa menikmati hasil panennya. Ya, kenapa? Ada yang masih ingat kenapa? Karena Padinya Diambil diambil oleh Bu. penjajah, Bu. Ya, bagus. Semuanya sudah tahu berarti ya. Sudah mempelajari sejarah. Jadi saat penjajahan semua hasil bumi itu dikuasai oleh para penjajah. Nah, coba kalian analisis gambar ini. Dilihat ada gambar petani ya. Petaninya lagi senyum dia. Kenapa kira-kira dia senyum? Senang dapat hasil panen. Iya, dia Panennya. Panennya bagus Bu. Iya. Nah, kenapa dia merasa senang? Ini adalah salah satu manfaat yang dia rasakan dari kemerdekaan Indonesia. Sekarang Indonesia sudah merdeka, jadi hasil pertaniannya bisa dia nikmati sesuai dengan ini keperluannya ya, tidak lagi diambil oleh penjajah seperti itu. Nah, itu adalah salah satu makna dari kemerdekaan bagi seorang petani. Selanjutnya di sampingnya apa? Gambar siapa ini? Siswa yang sedang belajar, Bu. Ya, seperti kalian yang sering lakukan ya, berdiskusi, kita bisa belajar dengan bebas. Kalau dulu seperti apa saat sebelum kemerdekaan? Orang Indonesia tidak boleh belajar di sekolah, Bu. Tidak boleh belajar. Orang saja ya yang Yang laki-laki saja. Jadi kalau sekarang ini kita bebas belajar sampai tingkat manapun kita bisa ya. Kalau dulu hanya orang-orang tertentu yang bisa belajar, itu pun hanya sekolah dasar. Nah, coba kalian kembali analisis dari gambar ini. Kira-kira makna apa lagi yang bisa kalian ambil atau kalian temukan bagi petani dan bagi para pelajar. Nah, ini ada pada LKPD 3 ya. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD 3. Sampai di sana ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Berarti Ibu. semuanya sudah menyimak dengan baik apa bagaimana ini? Tidak, Bu.
Jelas, Bu. Sekarang Ibu akan bagikan link lewat grup WA-nya. Ada 3 LKPD di sana. Nanti silakan kalian kerjakan. LKPD 1, 2, dan 3. Ibu beri waktu 1 jam pengerjaan ya. 60 menit untuk mengerjakan 3 LKPD itu. Sekarang kalian bisa keluar dari room, nanti 1 jam lagi kembali ke room untuk mempresentasikan hasil yang kalian dapatkan dari pengamatan serta analisis yang kalian lakukan. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, tekankan untuk tugasnya. Iya, Ibu tekankan untuk tugasnya, kalian kerjakan di buku tulis tugas kalian masing-masing ya. Nanti kalian presentasikan. Seperti itu. Udah? Ya, silakan bisa keluar dari room, nanti kembali 1 jam lagi. Ya, Bu. Oke, selamat bekerja. Baik anak-anak, kita kembali di room pada sesi yang kedua. Bagaimana pekerjaannya? Sudah dilaksanakan? Sudah selesai pengerjaannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus. Baik, dari hasil kalian melakukan pengamatan dan melakukan diskusi juga tadi ya lewat WA group. Bagaimana? Siapa yang bisa menyampaikan? Kita awali dari LKPD 1-nya dulu. Siapa yang bisa menyampaikan hasilnya? Ayo, siapa yang bisa? Mungkin Sukma Sari bisa? Sukma Sari ada? Ada, Ibu. Iya, sudah selesai ya LKPD-nya? Iya, Ibu. Iya, silakan sampaikan apa yang didapatkan dari hasil pengamatannya atau membacanya tadi. Coba. Iya, Ibu. Untuk hasil saya menemukan kata baku andal, harus. Kata tidak baku andal. Harusnya diganti dengan handal. Karena yang menurut KBBI, tadi saya cari di internet, harusnya handal. Iya. Itu, Ibu. Iya. Ada yang lain lagi yang menemukan? Ada kata yang lain? Ayo cermati kembali teks yang ada di sana. Ayo. Nah, ini. Apakah ini kata baku atau tidak? Tong itu diganti dengan tempat, Bu. Iya, bagus. Marika, coba bisa sampaikan lagi apa yang ditemukan? Ada lagi yang ditemukan? Ada lagi ya? Baik, kalau sudah, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Coba temukan informasi pentingnya. Coba Sukma kembali sampaikan hasilnya. Untuk kata tanya yang lainnya, ini Ibu contohkan apa? Informasi pentingnya adalah makna kemerdekaan. Lalu yang kedua, kata tanya siapa? Siapakah tokoh yang berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan, Ibu? Iya, informasi itu. pentingnya. Tokohnya adalah para pahlawan, contohnya ada Insinyur Soekarno. Terus ada BM Dia yang menemukan naskah asli dari yang ditulis Insinyur Soekarno, Ibu. Iya, betul. Iya, tepuk tangan untuk Sukma, sudah berani menjawab. Iya, itu untuk LKPD 1 ya. Selanjutnya LKPD 2. Silakan, siapa yang bisa? Nah, ini hasil dari pengamatan yang sudah kalian lakukan. Siapa yang bisa? Coba, angkat tangannya. Siapa yang bisa? Saya, Bu Guru.
Oke, Mardika kembali. Ya, silakan dijawab. Ya, yang pertama nama hewannya ini saya sebutkan itu adalah sapi, Bu. Habitatnya itu adalah di darat, khususnya di sawah atau bisa di lapangan atau di kebun. Terus manfaatnya bagi manusia bisa diambil dagingnya dan juga bisa membantu manusia untuk kegiatan membajak sawah, Bu. Ye. Selanjutnya. Tumbuhannya, Bu. Ya. Oke, Edi silakan. Tumbuhannya jagung. Ya. Habitatnya di darat. Manfaatnya bisa dimakan, Bu. Bagus. Ya, kemudian yang kedua tumbuhan tunjung, Bu. Ye. Habitatnya di air. Manfaatnya bunganya bisa dipakai sembahyang, Bu. Iya, ada lagi? Itu saja, Bu. Yang lain ada lagi? Ya, pasti semua sudah menemukan ya nama-nama hewan dan tumbuhan serta habitat dan manfaatnya bagi manusia atau maupun lingkungan ya. Jadi bisa disimpulkan seperti apa? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dulu dari tabel ini? Apa yang kalian dapatkan? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Bagus, ya. Seperti itu ya, jadi semua hewan ataupun tumbuhan yang ada di sekeliling kita itu memiliki manfaat, baik itu bagi manusia maupun bagi lingkungannya, sesuai dengan habitatnya itu ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita ya, untuk kita semua dan teman-teman yang sudah menjawab. Bagus. Selanjutnya ini LKPD yang ketiga. Masih dengan gambar yang tadi. Coba siapa bisa menjawab hasil dari analisisnya. Ayo, yang lain siapa bisa? Mungkin Mardika. Ya, saya, Bu Guru. Oh iya, coba dah. Coba Ya. jawab hasilnya. Ya, yang soal nomor 1, Bu Guru. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Ya, bagi petani, dengan Indonesia merdeka, mereka dapat bertani dengan baik dan mendapatkan hasil panen yang melimpah. Terus, bagi pedagang, karena dengan kemerdekaan mereka dapat melakukan aktivitas berdagang dengan bebas, jadi mereka itu bisa menjual atau membeli dagangan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Ya, itu Bu Guru yang dapat saya sampaikan. Iya, bagus Mardika. Tepuk tangan Mardika. Jawabannya sudah tepat ya. Jadi kemerdekaan bagi petani itu sudah tentu dari hasil panennya dia bisa menikmati sendiri. Dan pedagang juga seperti itu ya, dia bebas berjualan. Bahkan sekarang ada penjualan online, bisa sampai ke luar negeri dia berdagang seperti itu. Terus yang kedua, apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Nah, seperti kalian, apa pengaruhnya? Siapa bisa menyampaikan? Saya, Bu Guru. Saya. Ide bagus. Bu Guru, terima kasih. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Jadi pengaruh kemerdekaan bagi pelajar, kita bisa menikmati pendidikan, Bu Guru. Kalau dulu kita nggak bisa, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa belajar. Sekarang bebas, Bu Guru. Iya. Bebas merdeka. Tepat jawabannya, Ida bagus. Tepat, Ibu. Ya. Tepat, Ibu. Itu adalah salah Merdeka belajar, Bu Guru. Iya, bebas kita belajar. Namanya merdeka belajar ya. Bebas belajar sampai kapanpun dan sampai tingkat manapun. Bisa sampai sarjana, sampai semampu kita, sampai berapa kita bisa untuk belajar. Sampai di sana kita diperbolehkan untuk belajar sepanjang hayat ya. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Nah, biar semua orang itu bisa sejahtera, seperti apa kira-kira? Apa yang harus dilakukan?
Siapa yang Bayar bisa? pajak, Bu. Membayar pajak. Ya, yang lain coba. Ye. Yang lain ada lagi? Bersekolah dengan baik mungkin, Bu. Bersekolah dengan baik. Kalau bersekolah dengan baik berarti nanti kita Mendapatkan pekerjaan. mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga hidupnya menjadi layak sehingga kita hidup dengan sejahtera. Seperti itu ya. Nih, nomor 4. Tulislah 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar. Bisa. Belajar dengan rajin, Bu. Ya, 1 belajar dengan rajin. Lagi. Lalu berusaha, Bu. Iya, selalu berusaha, pantang menyerah ya. Nomor 3 apa lagi? Tidak membolos, Bu. Oh iya, tidak bolos. Jadi kalau kalian bersekolah jangan sampai keluar sebelum jam sekolah berakhir ya. Seperti tadi di absennya semua hadir kan? Seperti link yang Ibu sudah bagikan di sana, Ibu lihat semuanya sudah hadir ya. Nih. Lalu selanjutnya ya, kita simpulkan semua kegiatan yang sudah kalian lakukan. Apa yang bisa kalian pelajari di sana? Mungkin ada yang bisa menyampaikan. Saya, Bu Guru. Ya, baru kedengaran lagi suaranya Dewayu. Silakan Dewayu. Iya, Ibu. Saya terhempas tadi tidak ada sinyal. Tuh ya, memang inilah kendalanya ya kalau belajar secara daring. Harus menyesuaikan sinyalnya. Kalau memang tidak bagus ya bagaimanapun kita susah. Nih. Ya silakan Dewayu. Iya, Ibu. Jadi, kesimpulannya, materi yang telah kita pelajari hari ini, yang pertama tentang kata baku, informasi penting, manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan, dan makna kemerdekaan, Bu. Iya, bagus sekali. Berarti Dewayu meskipun terhempas tadi tetap menyimak ya apa yang kita telah pelajari hari ini. Baik. Nah, seperti itu ya, kita telah sudah mempelajari yang mana namanya kata baku dan tidak baku, terus menulis paragraf dengan menggunakan kalimat efektif, dengan mencari informasi pentingnya terlebih dahulu, lalu kita bisa mengetahui manfaat dari hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya juga mengetahui apa makna dari kemerdekaan dari berbagai bidang. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya untuk pembelajaran hari ini? Tidak, Bu Guru. Ada ya? Tidak, Bu Guru. Ya, berarti Sudah. sudah paham. Ibu harapkan semua Ibu sudah. yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Ibu akan bagikan link untuk evaluasi bagaimana hasil belajar kalian hari ini. Kita lihat dari hasil evaluasi hari ini. Ibu akan kirimkan lewat WA group. Silakan kalian nanti kerjakan di sana, nanti kirim kembali ke Ibu. Ya. Nah, seperti itu untuk kegiatannya. Jadi untuk selanjutnya setelah kalian mempelajari ini, hari besok atau selanjutnya kita akan belajar kembali di pembelajaran 2 ya. Masih dengan KD yang ini dan materi yang lainnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan semoga kita selalu sehat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Jangan lupakan. Apa itu? Coba diingat kembali. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang 5M katanya. Dilaksanakan. Yang pertama. Ya, Bu. Mencuci tangan, memakai masker. Pakai masker, Ibu. Jaga jarak. Jaga jarak. Bu Mita, coba. Bu Mita. Kita coba sampaikan. Baik, Ibu, yang 5M, jaga jarak, mencuci tangan,
berarti semuanya sudah tahu ya apa yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan. Baik, bisa Ibu akhiri kegiatan hari ini? Bisa, Ibu. Bisa. Oke. Kalau seperti itu, Ibu ingatkan kembali untuk mengisi atau menjawab tes evaluasinya. Ya, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Keseluruhan dari rancangan PPD-nya kemudian relasi juga sudah baik ya, jadi ini bisa dipakai pedoman atau sebagai dasar untuk teman-teman berikutnya, jadi biar jadi baik lah. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan yang lainnya kalau dosen. Untuk teman yang lainnya mungkin ada masih memberikan masukan Pak Bupatinya. Satu sudah bagus. Mungkin tambahan sedikit Bapak Ibu karena sudah memperkenalkan Ibu dosennya, kalau bisa gitu kan kita pembelajarannya daring Bapak Ibu, walaupun sudah pernah sih kita lakukan tapi namanya sama anak-anak nanti terutama anak yang di kelasnya tinggi orang ya, tapi nanti kalau di kelas bawah mungkin di kelas 3 atau di kelas ya, di kelas 4 memberikan arahan kalau kita melakukan sekolah atau di sekolah hal-hal yang harus kita lakukan bagaimana dijelaskan kalau memberikan
Mungkin kegiatan Bu dosen, silakan Bu dosen yang berikan kepada Bu dosen lagi. Yang paling tahu seharusnya itu Bu dosen nih. Baik ya Bapak Ibu, sehingga nanti bagaimana kita menerapkan jadi lebih baik untuk pembelajaran daring kan gitu ya. Oke, kalau tidak ada di perangkat dari kemarin ini bagus, disponasinya tidak bagus juga ya untuk mengajarkannya. Belum mencermati hal yang penting yang perlu diperbaiki ya Ibu. Berbeda setengah ini. Mohon maaf ya, fokusnya jadinya satu muji satu. Oke, baik Bapak Ibu, berarti itu sudah berapa ini sudah 4 orang ya. Pak, ya tapi kita lagi 2 bagaimana apa istirahat dulu atau diselesaikan ya terserah Bapak Ibu. Istirahat dulu.